Lalu tentang yang lain-lain, karena kebanyakan di Jawa ini yang berusaha untuk membelah orang Jawa itu kan ajaran-ajaran dari luar, tidak ajaran asli dari Jawa. Makanya orang Jawa juga banyak yang terpecah, atau orang Jawa sendiri banyak yang sudah banyak yang meninggalkan ajaran Jawa sehingga banyak yang mengikuti ajaran dari luar. Rahayu, Mbah. Rahayu. Di sini saya mau tanya. Di sini saya mau menanyakan tentang sesuai ramalan Eyang Prabu Jayabaya, Nusantara atau Tanah Jawa. Akan terbelah jadi dua. Apakah itu benar? Gimana menurut pandangan Mbah Darno? Minta penerangannya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat malam, bertemu kembali di channel Kasanat Jawa. Dimanapun pemirsa berada, semoga selalu diberikan sehat dan rahayu ingkang pinanggih, rahayu sagung dumadi. Rahayu. Nah, menjawab pertanyaan dari Mbak siapa namanya? Indah Uktalia. Mbak Indah Uktalia tentang ramalan Prabu Jayabaya ya. Ya memang pertanyaan itu sekarang lagi viral-viralnya ya, dan banyak dibicarakan di media sosial mana saja, menerangkan bahwa Pulau Jawa sendiri diperkirakan tahunnya belum bisa menyebutkan, namun bahwa Pulau Jawa atau Nusantara ini akan terbelah menjadi dua. Lalu pertanyaannya bagaimana menurut pandangan saya, gitu ya. Ya menurut pandangan saya, kalaupun tanah Jawa itu akan terbelah jadi dua, mungkin bisa juga. Namun karena Eyang Prabu Jayabaya pada saat itu juga tidak lengkap dalam arti menyampaikan ramalan itu. Cuma ramalannya bahwa Pulau Jawa sendiri akan terbelah menjadi dua. Nah, menurut pandangan saya, apakah pulaunya yang akan terbelah ataukah manusianya itu yang akan terbelah? Nah, dua kemungkinan ini mungkin akan terjadi karena melihat keadaan saat ini, terutama di Nusantara atau di Jawa itu sendiri, kelihatannya orang Jawa sama orang Jawa sendiri itu ibaratnya kayak minyak dengan air. Terus yang kedua kalinya, bahkan satu Jawa, karena Jawa juga sebenarnya bukan terbelah jadi dua. Dari dulu Jawa itu udah terbelah jadi tiga malah. Karena apa? Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Makanya kalau sekarang Pulau Jawa mau terbelah lagi, apakah ini akan terjadi di Jawa Barat? Apakah ini terjadi di Jawa Tengah? Apakah ini terjadi di Jawa Timur? Nah, saya sendiri juga mendengarnya itu belum pasti yang mana. Cuman kalau saya sendiri, menurut pandangan saya, ya terutama orang-orang Jawa sendirilah yang akan terbelah. Karena yang satu mengikuti ajaran dari luar, yang satu mengikuti ajaran asli pribumi atau Nusantara ini. Nah, mungkin yang dimaksud terbelah jadi dua itu. Namun kadang-kadang ada yang berani menggambarkan bahwa yang akan terbelah itu mulai Jawa Tengah, terutama dari Semarang sampai ke selatan. Jadi laut utara akan nembus sampai laut selatan. Nah, ada yang memperkirakan seperti itu, dan akan ada juga yang memperkirakan yang macam-macam. Karena itu adalah pandangan masing-masing orang, jadi kita nggak bisa menyalahkan atau kita itu wah ini salah, ini yang benar, nggak bisa. Kalaupun alam itu kan kehendak alam sendiri ya,
Kalau manusia itu meramal artinya itu memperkirakan. Nah, perkiraan itu kadang bisa benar, kadang bisa Salah. Maka dari itu ya sayogianya begini. Karena kita itu orang Jawa, bagaimana sih supaya orang Jawa sendiri itu tidak pecah belah, orang Jawa sendiri tidak mudah diadu domba, dan orang Jawa sendiri tidak kehilangan jati diri, supaya orang Jawa sendiri itu tahu tentang jati diri, tidak hanya identitas. Nah, itu yang penting. Lalu tentang yang lain-lain, karena kebanyakan di Jawa ini yang berusaha untuk membelah orang Jawa itu kan ajaran-ajaran dari luar, tidak ajaran asli dari Jawa. Makanya orang Jawa juga banyak yang terpecah, atau orang Jawa sendiri banyak yang sudah banyak yang meninggalkan ajaran Jawa, sehingga banyak yang mengikuti ajaran dari luar. Maka dari itu ya sayogianya kita itu orang Jawa, ya kita mempertahankan tentang budaya Jawa itu sendiri. Jangan sampai budaya kita itu dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hidup di tanah Jawa, yang sudah menikmati nikmatnya bumi Nusantara, terutama di Jawa ini, sehingga kita yang asli pribumi, kadang-kadang kita itu di negara sendiri, di Nusantara kita sendiri, kita seolah-olah kita tidak menjadi pemilik, tapi kita kadang-kadang cuma menjadi penonton. Nah, di samping itu mungkin karena dogma atau doktrinnya, sehingga orang Jawa sendiri itu nggak mengakui bahwa saya itu Jawa, itu nggak mengakui. Kadang-kadang sudah malu dengan Jawanya, sudah nggak mengakui budaya Jawa itu sendiri, sehingga orang Jawa sekarang itu hampir tidak kelihatan. Nah, bersyukurlah kita, terutama seusia-usia sampean ya, sekarang sudah banyak yang menggali ajaran tentang Jawa itu, artinya tidak mengkhawatirkan lagi bahwa mungkin ajaran Jawa itu juga tidak akan punah. Ya, dengan adanya generasi-generasi muda, termasuk generasi-generasi milenial sekarang, sudah banyak yang mencari dan mau menggali tentang budaya, apalagi tentang sejarah-sejarah, sampai ke Prabu Jayabaya, apalagi mau menggali dengan Prabu Brawijaya, dengan Prabu Siliwangi dan lain sebagainya. Artinya kan paling tidak kita setelah tahu sejarah dan perjalanan, setelah itu kan kita itu paling tidak, kalau memang raja-raja terdahulu itu juga orang-orang yang luar biasa hebatnya, paling tidak kan kita itu juga mengikuti jejak mereka. Nah itu makanya yang saya minta, karena generasi-generasi penerus dan generasi perjuangan Jawa sendiri itu ya nantinya juga di pundak kalian semua. Makanya jangan sampai pernah menyerah, lanjutkanlah untuk menggali tentang ajaran Jawa, budaya Jawa, dan bagaimana Jawa itu sendiri, biar kita tidak dilindas dari budaya luar atau ajaran-ajaran yang selama ini selalu merendahkan tentang ajaran Jawa. Nah itu menurut pandangan saya tentang kapan atau bagaimana tentang tanah Jawa itu sesuai dengan ramalan Prabu Brawijaya Prabu Jayabaya akan terbelah jadi dua. Itu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. saya akan menanyakan Ya. tentang Jawa sebenarnya, orang Jawa sebenarnya. Ya. Saya juga kagum dengan ajaran Jawa. Ya. Itu namun karena di keluarga kami ajaran tidak mengerti. Ya.
ajaran Jawa, kemana saya harus belajar, dan bagaimana yang harus saya lakukan untuk memahami ajaran Jawa itu. Sudah. Jawa sendiri itu sebelum ada peradaban agama yang macam-macam, orang Jawa sendiri itu sudah mempunyai agama. Karena agama itu, kalau orang Jawa itu ageman itu artinya pegangan. Nah, pegangan itu adalah, kalau negara itu undang-undang. Jadi orang Jawa sendiri itu sudah mempunyai undang-undang atau tatanan, baik tatanan cara bernegara, cara bermasyarakat, cara bersosialisasi dengan sesama. Itu Jawa itu adalah gudangnya sebenarnya. Jadi nggak seperti yang mungkin dikenali atau didengarkan anak-anak zaman sekarang atau anak-anak seusia sampean ya. Karena mungkin mendengarnya, wah Jawa itu seperti itu, wah Jawa itu kuno, Jawa itu keterbelakangan, Jawa itu tertinggal. Sebenarnya nggak seperti itu. Karena gini loh, sebelum ada peradaban dunia yang serba canggih, alat-alat yang mutakhir kayak sekarang itu sudah ada kamera, sekarang sudah ada musik yang macam-macam. Di Jawa itu sebelum ada peradaban itu, Jawa itu sudah memiliki semuanya. Ya, kalau sekarang dibantu dengan alat, kalau dulu apa? Dengan mengolah batin. Ya. Jadi sekarang itu karena zaman sudah maju, mungkin komunikasi antara Tuban dan Jakarta pakai HP. Kalau dulu enggak. Surat. Jadi bukan surat, tapi kontak batin. Ya mungkin bisa memakai ilmu yang dinamakan sepi angin atau ilmu yang lainnya, sehingga antara Tuban dan Jakarta dengan kontak batin di sana sudah tahu apa yang dikehendaki atau yang diinginkan orang yang di Tuban. Itu tentang kamera. Ya. Sekarang ingin melihat Jakarta, itu nggak usah kita datang ke sana, mungkin lewat buka YouTube atau apa ya, kejadian hari ini sudah bisa muncul. Nah, zaman dulu orang Jawa itu ya tetap pakai ilmu kebatinan itu. Jadi walaupun nggak datang ke sana, tapi mata batin kita sudah bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta, apa yang sekarang terjadi di sana. Itu. Terus yang kedua tentang musik. Dunia mana saja itu belum punya alat musik. Ya, orang Jawa itu sudah mempunyai alat musik yang luar biasa. Itu pun nggak main-main. Bahannya kalau nggak dari besi juga dari logam. Padahal negara-negara lain tuh belum mampu membuat alat musik, tapi orang Jawa sudah mampu. Apa buktinya? Tentang gamelan. Waktu itu belum ada pelajaran pakai nada do re mi fa sol la si do. Orang Jawa sudah menemukan nada itu yang ditulis dengan angka. Kalau selendro itu larasnya siji, loro, telu, limo, 6. Kalau pelok urut 1 sampai 7. Nah, itulah kehebatan orang Jawa. Makanya sebenarnya kalau kita itu mau menggali tentang Jawa yang sebenarnya, Jawa yang tidak hasil rekayasa orang-orang luar yang tidak bertanggung jawab, sebenarnya kita tuh nggak kurang apa-apa. Tentang ilmu apa saja, atau leluhur-leluhur kita itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang bukan ecek-ecek atau main-main saja. Jadi nggak seperti orang-orang yang sekarang di sini lagi laku dagangannya, itu bukan. Orang Jawa itu orang yang tidak suka gembar-gembor, orang yang tidak suka memamer-mamerkan tentang keilmuannya. Jadi orang Jawa itu sepi ing pamrih, rame ing gawe, itulah orang Jawa. Artinya
orang Jawa itu lebih baik melakukan daripada ngomongkan. Beda dengan orang sekarang. Sekarang kan omongnya sing akeh, penggaweane sing ora ono blas. Gitu. Maka kalau negara itu terus selalu diisi dengan orang-orang yang banyak mulut, yang sedikit bekerja, ya seperti ini akhirnya. Itu di bidang apa saja ya, wis senengane usrek wae, rame wae, geger wae, gitu. Lah orang-orang dulu itu mau mendirikan kerajaan tuh nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kerajaan tuh berdiri dan kerajaan tuh langsung megah, ya. Dan ratunya juga mempunyai sifat berbudi bawa leksono. Ya. Lah sekarang kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang dipilih sebelum dipilih menjanjikan mau ini dan itu, setelah dipilih apa yang terjadi? Nggak sama dengan faktanya. Nah, nggak sama dengan faktanya. Jadi ratu yang mempunyai sifat berbudi bawa leksono itu sekarang sudah nggak berlaku kayaknya. Padahal dari nenek moyang, dari leluhur kita itu sudah mengajarkan bagaimana tata cara orang itu bernegara, bagaimana antara kepala negara dengan bawahan, bagaimana antara raja dengan kawulo, gitu. Nah, itu semua hilang karena apa ya? Karena dogma orang-orang yang mengambil manfaat dari sini itu. Jadi seolah-olah itu orang Jawa itu orang yang bodoh, orang yang ketinggalan zaman, orang yang tidak mengerti tentang adab. Bahkan orang Jawa itu sampai banyak yang mengatakan bahwa orang Jawa itu orang yang tidak mengenal dengan Tuhan.